Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Nadifatul Islamia akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu gaya kepemimpinan? Nah, gaya kepemimpinan itu adalah sebuah tingkah laku yang diintegrasikan dengan tujuan organisasi dan tujuan individu, sehingga organisasi itu dapat mencapai tujuannya secara tepat dan efisien. Jadi, gaya kepemimpinan itu adalah pola tingkah laku seorang pemimpin untuk memimpin sebuah organisasi, sehingga organisasi itu dapat mencapai tujuannya secara tepat dan benar. Itu pengertian kayak kepemimpinan. Nah, setelah itu kayak pengertian dari gaya kepemimpinan laissez-faire. Teman-teman tahu nggak apa itu gaya kepemimpinan laissez-faire? Gaya kepemimpinan laissez-faire yaitu gaya kepemimpinan yang mana ketua ataupun pemimpin itu memberikan kekuasaan penuh terhadap bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, dan pemimpin bersifat pasif. Jadi, inti dari gaya kepemimpinan laissez-faire yaitu pemimpin memberikan tanggung jawab penuh kepada bawahan. Jadi bawahan itu berhak untuk melaksanakan tanggung jawabnya, berhak melakukan apapun itu, yang mana dengan cara itu si bawahan ini bisa mencapai tujuan maupun bisa melaksanakan kewajibannya sebagai bawahan, seperti itu. Di sini pemimpin itu sangat bersifat pasif. Kemudian gaya ini tidak berdasarkan pada aturan-aturan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari gaya kepemimpinan laissez-faire. Di sini ada 4 karakteristik dari gaya kepemimpinan laissez-faire. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Dan yang kedua, pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. Dan yang ketiga, bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Dan yang keempat, fokus pada pelatihan tim. Itulah karakteristiknya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, yang pertama adalah kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya yakni meningkatkan kepuasan kerja. Nah, lembaga yang menerapkan gaya kepemimpinan laissez-faire itu memberikan kuasanya kepada anggota untuk mengerjakan suatu tugas tanpa di bawah tekanan, sehingga dalam hal ini anggota itu bekerja sesuai dengan kesenangan-kesenangan yang dimilikinya, sehingga meskipun tugas itu tidak selesai tepat pada waktunya, tetapi mengutamakan kondisi dari anggota tersebut. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas. Nah, meningkatkan kreativitas ini dalam kepemimpinan laissez-faire itu karena anggota diberikan kebebasan untuk mengungkapkan, mewujudkan kreativitas-kreativitas yang ada pada anggota tersebut, sehingga pemimpin mempunyai suatu pandangan apa saja yang dipikirkan oleh anggota-anggotanya tersebut. Nah, selanjutnya adalah pemimpin dapat mengabdikan diri untuk hal-hal yang penting. Nah, di sini karena pemimpin memberikan kewenangan kepada anggotanya, maka pemimpin tersebut dapat mengerjakan hal-hal yang lain yang sangat penting daripada mengarahkan anggotanya untuk beberapa hal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dari gaya kepemimpinan laissez-faire ini. Yang pertama yaitu kurang jelasnya peran. Nah, di sini karena atasan atau pimpinan tidak memberikan peran kepada anggota, maka anggota ini pasti ada yang kebingungan. Saya harus mengerjakan apa? Saya harus bagaimana? Nah, disitulah kekurangan dari kepemimpinan laissez-faire ini. Nah, selanjutnya ada tidak semua orang dapat mengambil tanggung jawab ini. Nah, karena kewenangan yang diberikan oleh pimpinan kepada anggota, maka anggota tersebut belum tentu mampu untuk mengambil tanggung jawab yang diberikan kepada pimpinan guna mengerjakan suatu pekerjaan yang telah diberikan. Selanjutnya, meningkatkan jumlah konflik. Nah, dikarenakan
pemimpin memberikan kewenangan kepada anggota, maka anggota tersebut bisa saja bertindak sesuka hati. Nah, di sini bisa saja tindakan yang diberikan oleh anggota itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pimpinan tersebut. Nah, selanjutnya, pemimpin dengan gaya kepemimpinan laissez-faire. Meskipun gaya kepemimpinan laissez-faire terlihat kurang baik untuk diterapkan, namun nyatanya ada beberapa pemimpin besar yang menerapkannya. Nah, berikut kami memberikan contoh, yakni Adam Smith. John Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi di Barat. Beliau juga merupakan seorang filsuf yang berasal dari Skotlandia. Beliau jugalah yang kemudian memperkenalkan teori laissez-faire yang artinya biarkan mereka lakukan. Nah, semua berawal dari kepercayaannya bahwa buruh merupakan prioritas tertinggi, sebab adanya peningkatan jumlah buruh akan memberikan dampak pada kenaikan produksi. Karenanya, ia menentang dengan begitu keras pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, menurutnya pembatasan hanya akan memundurkan ekspansi industri. Maka dari itu, Adam Smith menuntut agar memberikan kebebasan kepada para buruh dalam mengerjakan apa yang mereka inginkan tanpa harus menerima batasan dari pemerintah. Nah, di sini Adam Smith memberikan pemikirannya karena menurutnya buruh itu harus bekerja tanpa di bawah tekanan karena itu bisa saja mempengaruhi tingkat produktivitas. Semakin buruh senang dalam bekerja, maka semakin tinggi produktivitas. Semakin buruh tersebut ditekan, maka semakin minim produktivitas yang dihasilkan. Nah, selanjutnya adalah George Herbert Walker Bush. Nah, tokoh yang satu ini pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-41 dan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-43. Masa pemerintahan dari pria asal Milton ini mewakili era kapitalisme pasar besar dan mengikuti gaya laissez-faire. Nah, ada yang mengatakan bahwa banyak hal buruk yang terjadi selama masa pemerintahan ini dengan mencap diri sebagai teman dari pasar bebas, pajak, pemotong, deregulators, elang anggaran, dan pemerintah konsultasi yang terbatas. Nah, jadi di kepemimpinan George Herbert Walker Bush ini itu hanya menimbulkan sisi negatif dari laissez-faire yang dimana mengatakan bahwa hal-hal buruk terjadi selama pemerintahannya. Nah, ini membuktikan bahwa laissez-faire itu bisa saja tidak tepat dalam suatu kondisi tertentu, tetapi tepat dalam kondisi tertentu. Sehingga menurut kelompok kami, laissez-faire termasuk ke dalam gaya kepemimpinan yang baik dalam keadaan tertentu dan tidak baik jika diterapkan dalam kondisi yang kurang mumpuni juga. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.